Bincang bersama. Hai Smart Listeners, Maria Delsa dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini saya menghadirkan sosok perempuan yang masih muda dan juga inspiratif dengan segudang prestasinya. Dan dia juga ini pernah mengajar di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Ini dia Anggi Auliana Suharja. Hai Anggi, apa kabar? Baik, Mbak Maria apa kabar? Baik juga. Anggi sampai di Indonesia kapan nih? Bulan Juni. Oh, bulan Juni udah kembali lagi ke Indonesia setelah menjadi dosen di Columbia University selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam ke situ ya, aku penasaran banget gitu ya, Anggi. Tadi aku sudah mention kamu punya segudang prestasi. Apa aja? Sebutin dong biar semua listeners tahu. Aduh, aku jadi makin sombong ya. Nggak apa-apa. Kebetulan tahun lalu aku mendapat program Foreign Language Teaching Assistant dari Fulbright. Jadi aku berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia, Mbak Maria, di Columbia University, New York. Sebelum itu juga aku mengajar bahasa Indonesia di Australia, tepatnya di Eltham Primary School dan Eltham High School di Melbourne, Australia. Setelah itu aku juga merupakan Duta Bahasa Jawa Barat, Duta Pemuda Indonesia tahun 2016 Jawa Barat, tahun 2016. Lalu aku juga merupakan seorang direktur Rumah BIPA. Jadi ini platform yang aku bangun sama teman-teman aku supaya bahasa Indonesia bisa lebih mendunia lagi dan juga bisa dipelajari sama berbagai dari orang-orang dari berbagai negara. Oke. Prestasinya banyak sekali. Aku penasaran nih, masa kecilnya Anggi itu seperti apa sih? Apakah fokus belajar atau sama kayak kita nih, suka main-main juga di masa kecilnya? Coba ceritain. Apakah memang Anggi dulu masa kecilnya belajar terus? Apakah seperti apa sampai bisa di titik yang sekarang ini? Sama ya kayaknya, sama-sama makan nasi, sama-sama suka main. Cuma mungkin kalau ada hal yang menurut aku membuat aku jadi diri aku yang sekarang, itu adalah orang tua aku mungkin ya Mbak. Karena kebetulan kedua orang tua aku ini punya latar belakang pendidikan dan bahasa. Background story-nya memang sudah di bahasa ini ya. Iya, kebetulan ayah sama ibu itu dua-duanya juga berangkat dari guru, lalu juga sama-sama di bahasa. Kalau ayah di bahasa Indonesia, ibu di bahasa Inggris, dan aku anak keempat dari 4 bersaudara. Tapi dari keempat anak ini nggak ada satupun yang mengikuti jejak orang tuaku. Dan hanya Anggi? Hanya aku. Dan itu mungkin kebetulan dari kecil tuh suka dibawa-bawa ke sekolah, terus suka ngelihat mama ngajar, suka ngelihat papa ngajar gitu. Jadi mungkin dari kecil sudah terbentuk ketertarikan sama dunia pendidikan gitu. Jadi suka aja main guru-guruan gitu, suka aja ngelihat murid-murid, terus ngelihat kelas gitu, main-main di sekolah. Terus jadi papaku itu orang yang sangat nyastra mungkin ya. Iya. Jadi, anak sastra banget. Anak sastra banget. Senja juga kan? Anak senja juga kayaknya. Mungkin kalau zaman sekarang sukanya ngopi di kafe ya. Iya betul. Awas jangan asam lambung. Jadi kayaknya papa aku tuh dari dulu suka sastra. Jadi kami anak-anaknya ini dibesarkan dengan sastra juga. Jadi dari kecil tuh papa suka bikin puisi. Jadi kalau anak-anak lain pas ulang tahun tuh dikasih hadiah, aku dikasih puisi. Wah, romantis sekali ya papanya ya. Jadi kayak mama ulang tahun juga dikasihnya puisi gitu. Kalau marah dikasih puisi juga nggak? Kayaknya gitu ya, dalam hati ya. Jadi dari kecil dibesarkan dengan puisi gitu. Terus mungkin dari situ juga terbangun kayak kecintaan sama bahasa. Dari kecil suka disuruh, "Hey, kamu jadi ini ya, jadi pewarna ya, jadi MC gitu." Acara-acara arisan gitu, arisan mama sama papa gitu. Jadi mungkin dari kecil sudah dipupuk itu mungkin kecintaan sama bahasanya. Lalu pas sekolah itu suka ikut lomba-lomba Mbak, kayak lomba-lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia gitu, terus pidato sampai bahasa Indramayu gitu. Jadi suka ikut-ikut lomba kayak gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Itu yang pada akhirnya Anggi memutuskan untuk mengambil jurusan kuliahnya adalah S1 dan S2-nya juga bahasa seperti itu ya. Iya, betul. Oke, nah aku juga penasaran ya, kenapa bisa Anggi sampai di Columbia University tuh? Gimana sih prosesnya? Wah, itu prosesnya kalau aku melihat
cerita itu ceritanya dari SMA dulu ya nih Mbak. Agak panjang ceritanya. Jadi dulu tahun 2010 itu aku mulai SMA. Tahun 2010 aku SMA, kebetulan karena waktu itu aku masuk kelas akselerasi, jadi tahun 2011 aku tuh sudah harus memutuskan mau kuliah di mana. Nah, akhirnya Anggi yang waktu itu masih 16 tahun harus memutuskan kuliah di mana. Aku berpikir kayaknya aku mau jadi guru. Karena itu tadi mungkin ya ada dipupuk untuk suka di dunia pendidikan dari orang tua. Terus seneng aja gitu, aku suka ikut-ikutan ngajar anak-anak kecil. Terus ikutan proyek-proyek sosial yang memang berkecimpung di dunia pengajaran waktu SMA gitu. Nah, lalu saat itu aku memutuskan untuk ambil jurusan pendidikan. Lalu aku mikir nih, pendidikan apa ya kira-kira. Nah, kebetulan yang aku suka tuh bahasa Inggris. Akhirnya orang tua aku juga ngedukung, ya udah apa yang kamu suka. Aku suka bahasa Inggris mah, Pak. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena aku ingin menjadi seorang guru. Tapi saat itu banyak banget orang yang ngomong sama aku, Anggi, kamu tuh bisa jadi dokter. Kamu bisa jadi pengacara, kamu bisa jadi profesi-profesi lain yang ngasilin uang lebih banyak lah istilahnya gitu. Karena guru tuh gajinya kecil gitu kan. Terus yang cuannya lebih gede lah ya. Cuannya lebih gede gitu. Jadi banyak banget kan Mbak kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu di sekitar kita gitu. Bahwa beberapa profesi itu tidak dilihat seperti profesi lain gitu. Nah, terus di situ aku mikir Anggi yang masih 16 tahun di situ yang harus memutuskan misalnya kayak masa depannya mau kemana. Di situ aku berpikir kayak di jalan pulang aku mikir aku bikin keputusan yang salah nggak ya gitu ya dengan ngambil jurusan ini. Karena udah daftar juga tuh waktu itu SNMPTN undangan kan. Terus akhirnya aku bertekad lah hari itu. Aku bertekad pokoknya aku bakal jadi guru yang keren. Aku bakal jadi guru yang kaya. Aku bilang kayak gitu. Jadi mungkin anak SMA tuh masih menggebu-gebu ya Mbak. Tapi aku bersyukur aku punya keyakinan itu Mbak. Karena beberapa tahun setelah itu akhirnya aku lulus dari UPI. Aku jadi guru. Aku merasakan yang namanya ngajar, ngelihat anak-anakku ngerti gitu, ngelihat anak-anakku bisa gitu. Walaupun aku juga merasakan yang namanya ngajar dari rumah ke rumah, ngajar privat, ngajar di bimbel, yang gajinya itu masih lebih kecil daripada ongkos ke rumahnya, daripada uang jajannya Anggi mungkin ya. Daripada uang jajannya. Jadi ternyata kayak ongkos ojeknya, ongkos angkotnya itu lebih, kalau dihitung itu lebih banyak keluarnya daripada gaji yang aku terima gitu dari ngajar ke rumah-rumah itu. Terus di situ aku mikir lagi kayak, aduh begini amat gitu kan. Terus aku mikir lagi kayak, apakah aku membuat keputusan yang salah gitu kan. Tapi akhirnya aku sadar bahwa ternyata bukan tugas kita untuk menentukan kita membuat keputusan yang salah atau yang benar. Ya Mbak, tapi tugas aku waktu itu yang aku sadari adalah aku harus memahami bahwa itu adalah proses yang aku harus jalani untuk aku sampai ke pintu-pintu lainnya. Kalau dulu aku kayak masuk ke pintu-pintu rumah murid-murid aku, mungkin di masa depan aku bakal masuk ke pintu-pintu lainnya yang nggak pernah aku sangka. Akhirnya bukannya berhenti tuh, itu udah kayak hujan-hujanan, pulang malam habis ngajar, bukannya berhenti aku malah S2 gitu. Jadi kayak makin ketagihan ya. Terus aku memutuskan untuk ambil S2 di jurusan yang sama karena aku mau menekuni bidang aku lagi gitu. Kalau aku tahu aku udah suka di bidang ini, aku kira aku punya mungkin aku punya bakat di sini, ya udah aku tekuni aja sekalian gitu. Akhirnya aku ambil S2 dan 10 tahun terhitung dari saat aku SMA itu Mbak, tahun 2012 aku lulus. 10 tahun dari itu aku akhirnya mengajar di salah satu universitas terbaik di dunia gitu, akhirnya di Columbia University. Gitu. Dan itu mungkin hal yang Anggi 16 tahun Anggi itu Anggi yang masih umur 16 tahun tuh nggak nyangka akan kejadian gitu. Mungkin dia nggak akan tahu kalau suatu hari dia akan bisa mengajar di salah satu universitas ternama di dunia dan mengajar bahasa Indonesia gitu di sana gitu.
Karena kan itu mimpi semua orang loh, Anggi, ya kan? Iya, Bisa bener. berada di New York, sebuah kota yang terbesar di dunia seperti Iya. itu. Kota yang sibuk setiap harinya, nggak pernah Iya. berhenti gitu ya, selain Jakarta ya. Bener banget Mbak. Jadi Gitu. dulu tuh aku suka banget kan nonton film atau baca-baca novel yang latarnya tuh New York gitu kan Mbak. Terus tiba-tiba aku di sana gitu kan. Jadi setiap aku jalan It's my sana, dreams banget. iya. Jadi kayak tau gak, kayak Cewek-cewek apalagi ya. cewek-cewek apalagi terus kayak kalau jalan di jalan-jalanan New York gitu, jalan di Broadway terus kayak ini berasa di film-film ya. Biasa di syuting nggak sih? Berasa lagi syuting gitu, berasa jadi kayak pemeran utama gitu kan. Jadi itu mungkin hal yang aku syukuri, bahwa aku kalau 10 tahun lalu aku nggak bertekad gitu untuk menekuni apa yang aku suka, untuk menutup telinga aku sama kemungkinan itu, untuk, atau mungkin misalnya aku menyerah saat mungkin aku lagi di titik yang terendah gitu, mungkin aku nggak akan sampai situ gitu Mbak. Ya aku itu hal yang aku syukuri sih Mbak. Lagi kayak aku percaya kalau proses yang aku jalani itu adalah hal yang mengantarkan aku ke sana gitu, akhirnya Ke bisa mimpi yang lebih besar lagi gitu ya. Benar banget Mbak. Jadi mungkin kalau aku nggak ikut duta bahasa, mungkin kalau aku nggak jadi duta pemuda Indonesia, kalau aku nggak ikutan organisasi, kalau aku juga nggak ngajar sana sini, mungkin aku nggak akan sampai ke tangga yang itu gitu. Jadi di situ sih Mbak aku mikirnya. Berarti memang ini sudah jalan yang Tuhan juga sudah membawa Anggi ke situ gitu ya. Lalu proses sehingga Anggi bisa diterima untuk mengajar di Columbia University itu seperti apa sih? Apakah tadi kan dapat beasiswa dari Fulbright. Fulbright itu seperti apa? Prosesnya panjang ya? Kalau nggak salah 16 bulan ya? Panjang banget gitu. Kalau aku sih kayak udah menyerah aja deh, udah di Indonesia aja deh. Itu kalau orang hamil udah lahiran Iya, ya. benar. Bener Prosesnya banget. seperti apa aja sih? Jadi kebetulan program yang aku ikuti ini namanya Foreign Language Teaching Assistant dari Fulbright. Dan Fulbright ini banyak banget Mbak programnya, nggak cuma Foreign Language Teaching Assistant aja, tapi ada juga beasiswa S2, S3, dan mereka juga punya beasiswa ini di banyak sekali negara di seluruh dunia gitu. Dan aku beruntung di Indonesia juga ada. Jadi aku mulai dengan seleksi administrasi, mulai dari berkas-berkas dari ijazah, terus ada surat Nah, kayak rekomendasi. ini ya, mau ikut tes BUMN ya. Panjang banget. CPNS. Jadi kayak di tahap itu tuh, itu pas pandemi. Itu pas pandemi. Itu tahun 2021. Oh, 2020. Oh iya, prosesnya kan 16 bulan ya. 16 bulan. Jadi dari situ proses administrasi dengan banyak sekali formulir, esai, surat rekomendasi, dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya termasuk TOEFL. Lalu dinyatakan lulus beberapa bulan kemudian, bulan Juni atau Agustus ya waktu itu, kalau nggak salah kayaknya Agustus sih, diumumkan sekitar pertengahan tahun. Lalu bulan Agustus wawancara ke Jakarta. Itu udah semasa pandemi pertama kalinya aku keluar kota Mbak, memberanikan diri gitu. Padahal lagi tinggi-tingginya ya, kalau nggak salah ya itu ya. Karena dan itu masih awal-awal juga kan termasuknya gitu. Akhirnya ke Jakarta wawancara, diwancarailah dari pihak Fulbright, dari Amerika dan dari Indonesia juga. Lolos lagi, masuk sebagai kandidat utama. Nah, dari situ kami diseleksi lagi Mbak, oleh universitas. Nah, jadi mereka kasih nih, ini universitas-universitas yang membutuhkan pengajar bahasa Indonesia, termasuk Columbia University salah satunya. Nah, lalu kami disuruh untuk memilih mulai dari pilihan pertama sampai pilihan kelima. Jadi udah kayak SBMPTN ya sekarang. Nah, waktu itu aku kebetulan langsung memilih Columbia University sebagai pilihan pertama. Karena memang ini juga ternama gitu, salah satu universitas Ivy League juga gitu di sana. Nah, alhamdulillah tahun 2021 itu diumumkan diterimalah di Columbia University. Jadi universitas-universitas ini juga menyeleksi kandidat-kandidatnya gitu Mbak. Dan akhirnya aku diterima di Columbia University sesuai dengan pilihan pertama aku, dan berangkat
ke sana itu bulan Agustus 2021. Jadi dari awal tahun 2020 sampai Agustus 2021 itu sepanjang itu prosesnya. Jadi akhirnya kemudian merantau ke Kolombia untuk pertama kalinya dalam hidup Anggi seperti itu. Rasanya gimana Anggi bisa tinggal di New York? Rasanya seneng ya Mbak gitu. Cuma memang banyak sekali tantangannya karena apa aja tuh? Masa pandemi kan gitu. Jadi banyak urusan administrasi yang harus diurus, mulai dari vaksin keluar kota, vaksin untuk naik pesawat. Kebetulan sebelum berangkat tuh aku kena COVID juga Mbak. Jadi kayak itu masa-masa yang aku benar-benar berjuang untuk sembuh secepatnya supaya bisa berangkat gitu dengan tenang. Dan akhirnya di sana aku sampai dan mulai menjalankan tugas mengemban misi ngajar bahasa Indonesia di Columbia University. Jadi Columbia University ini nggak punya dosen bahasa Indonesia sama sekali Mbak. Jadi setiap tahun mereka dikirim dari Fulbright dosen-dosennya. Jadi di Columbia University karena nggak ada dosen sama sekali, aku menjadi satu-satunya dosen bahasa Indonesia di sana dengan posisi sebagai associate lecturer. Nah di sana aku mengajar mahasiswa Columbia University dan juga New York University, karena di New York University itu nggak ada programnya, jadi mereka harus ke Columbia University. Oh berarti 2 kampus ya? 2 kampus gitu Mbak, tapi tempatnya di Columbia gitu. Dan di situ aku juga bisa ngambil mata kuliah nih gitu, jadi aku bisa sambil ngajar dan belajar juga di sana. Jadi aku ngerasain juga jadi mahasiswa di sana. Jadi seru juga sih. Oke. Kemudian apa sih bedanya Anggi ketika mengajar di Indonesia kemudian harus mengajar di Columbia University? Mahasiswanya bedanya apa sih kalau di sana dan di Indonesia? Bedanya mungkin mahasiswa di sana lebih kritis ya Mbak Maria. Gitu. Jadi aku tertantang banget untuk bisa ngasih kelas yang bisa jadi ruang untuk setiap orang bersuara gitu. Jadi mereka tuh suka nanya, suka diskusi, dan aku harus bisa memfasilitasi itu gitu. Kalau di Indonesia, kadang-kadang kalau aku tanya mahasiswa aku tuh masih ada yang suka takut nanya-nanya, malu gitu. Nah itu sih yang aku pelajari juga dari sana gitu, bahwa kelas yang baik itu adalah kelas yang rame, dalam artian ya mereka nggak takut buat nanya, mereka nggak takut buat kan jawab. Kamu nanya, kamu akan dimusuhin satu kelas gitu. Dilirikin. Kalau di sini nggak, kalau di New York nggak ya? Enggak. Kamu nggak nanya malah bingung ya kenapa gitu. Benar. Jadi kadang dosen di sana juga heran kok ini nggak ada yang nanya sih gitu. Jadi itu sih bedanya. Terus selain itu aku juga belajar bahwa di sana tuh pihak universitas termasuk dosen-dosennya itu harus bisa mengakomodasi semua murid, semua mahasiswa. Jadi kami mencoba untuk membangun lingkungan yang inklusif buat mereka, termasuk ketika mereka memiliki kesulitan dalam belajar, misalnya mereka ada yang punya ADHD gitu Mbak. Jadi itu harus dikomunikasikan ke kampus komunikasikan ke dosen, jadi dosen bisa memberi hak yang sama kepada mahasiswa yang memiliki kesulitan belajar kayak gini. Dan ini menurut aku salah satu hal yang perlu kita pelajari juga nih di Indonesia gitu. Kadang kita menyamaratakan semua murid-murid kita, padahal mereka punya kesulitan yang beda-beda. Mereka mungkin punya, lagi ada masalah, lagi patah hati, bener ya semalam nangis. Bener banget Mbak Maria. Jadi itu juga yang aku pelajari, bahwa di sana tuh kesehatan mental tuh benar-benar dipikirkan gitu sama pihak universitas. Jadi kalau ada mahasiswa yang lagi patah hati, ngerasa depresi atau ngerasa stres, mereka bisa bilang sama profesor-profesor mereka bisa bilang sama dosen-dosennya, Prof, saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, boleh nggak saya ngumpulin tugasnya 2 hari lagi, atau boleh nggak dikasih perpanjangan waktu? Oh, dikasih waktu untuk menenangkan hati, pikirannya seperti itu. Dan itu udah dinormalisasi gitu. Kalau di sini mungkin belum apa-apa udah dimarahin duluan gitu kan. Padahal kita nggak tahu juga apa yang mereka lalui sebagai mahasiswa, karena tingkat betul. tingkat stres mereka tuh ternyata tinggi gitu loh Mbak di sana, termasuk di Columbia gitu. Jadi di universitas-universitas, maksudnya di balik nama universitas-universitas ini yang maksudnya nama-nama terbaik gitu di dunia, ada sisi-sisi yang akhirnya aku tahu gitu loh, termasuk sisi ini gitu. Jadi ini juga yang aku
aku usahakan untuk bisa akomodasi ke mahasiswa-mahasiswaku. Jadi aku juga berusaha untuk memahami itu, gimana ya caranya biar mereka bisa sama-sama belajar sama yang lain, sama yang nggak punya kesulitan belajar. Gimana ya caranya biar mereka juga dapat kesempatan yang sama gitu buat belajar walaupun mereka lagi kesulitan gitu. Jadi udah biasa gitu, yang penting dikomunikasikan ke dosen-dosennya. Oh gitu. Lalu metode pengajaran apa yang Anggi berikan ke mahasiswa di Columbia dan juga New York University seperti itu? Karena dari segi culture itu kan beda banget gitu loh. Iya, benar banget Mbak. Jadi latar belakang mahasiswa-mahasiswa di Amerika, terutama di Columbia yang aku ajar ini, mereka punya latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari bahkan negara-negara yang berbeda. Bahasa ibunya pun berbeda. Jadi aku harus bisa tahu nih bahasa ibu mereka apa. Jadi aku bisa nyambungin nih. Kalau di bahasa Indonesia kayak gini, mungkin kalau di bahasa kamu kayak gini gitu. Terus tadi dari latar belakang mereka yang memang mereka kritis, mereka harus bisa disuguhi kelas-kelas yang asyik, yang juga menarik. Jadi karena mereka udah ada di tingkatan universitas, kita juga sebagai pengajar harus lebih kritis juga gitu. Jadi aku suguhkan nih diskusi misalnya mereka belajar perkenalan. Aku kasih mereka template KTP kosong, terus mereka isi sendiri tuh KTP-nya. Mereka belajar cara nulis nama, tempat tanggal lahir, terus kita diskusi nih, kenapa sih di KTP Indonesia tuh ada kolom agama? Terus mereka mikir kan, kayak oh iya ya, ada alasan sejarahnya atau ada alasan politiknya gitu. Atau mungkin dari ada alasan-alasan teknis, kalau terjadi apa-apa nanti pemulasarannya gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami diskusikan di sana. Terus karena tujuan mereka belajar bahasa Indonesia juga beda-beda. Ada yang untuk penelitian ke Indonesia, ada yang memang mau bekerja di Indonesia, ada yang pernah ke Indonesia, atau ada yang mahasiswa aku nih Mbak Maria yang ayahnya seorang pilot dan ayahnya sering ke Indonesia. Akhirnya dia ngeracunin ya anaknya, kamu ngambil mata kuliah bahasa Indonesia aja, Indonesia tuh keren. Akhirnya anaknya ambil mata kuliahku, belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh punya ketertarikan yang sama Indonesia dan bahasa Indonesia. Tapi Indonesia kan jauh ya, 20 jam penerbangan gitu. Akhirnya aku mencoba untuk merekrut mahasiswa Indonesia yang kuliah di Columbia University untuk bisa jadi teman bicara mahasiswa-mahasiswaku. Gitu. Jadi karena Indonesia ini jauh, tapi coba aku yang bawa Indonesia ke mereka. Gitu. Jadi Anggi bikin komunitas lah ya istilahnya di sana untuk bisa berbincang bersama mahasiswanya Anggi seperti itu. Gitu, Mbak Maria. Oke, dalam satu kelas itu ada berapa mahasiswa? Ada di kelas, aku ngajar 2 kelas. Di kelas pemula itu ada 5 mahasiswaku, di kelas madya itu ada 3. Jadi memang jadi kecil. Ada tingkatannya ya, ada pemula, ada yang madya seperti itu. Nah, kasih contoh dong kalau yang pemula tuh diajarinnya apa aja sih bahasa Indonesianya? Ini tuh kayak, jadi kalau jadi kita namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing, jadi namanya BIPA. Kalau ngajar BIPA di tingkat-tingkat pemula tuh biasanya kita ajarin sama kayak ajarin anak-anak SD bahasa Indonesia. Mirip ini seperti Ibu Budi gitu kan? Mirip kayak gitu. Jadi kita ajarin huruf-huruf bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia tuh huruf-hurufnya kayak gimana bunyinya gitu. Karena kan beda ya sama bahasa Inggris gitu. Jadi kayak A, I, U, E, O gitu kan. R-nya gimana gitu, P-nya gimana. Karena kan fonetis ya bahasa Indonesia itu. Sama seperti tulisannya gitu. Nah, terus diajarin juga memperkenalkan diri. Terus mereka hobinya apa gitu. Terus mereka sekolah jurusannya apa kayak gitu. Jadi mulai dari komunikasi secara umum gitu. Jadi dari membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Cuma kalau untuk tingkat-tingkat yang awal fokusnya lebih banyak ke berbicaranya. Gitu. Oke, kemudian nanti yang di tingkat selanjutnya ada yang diajarin SPOK gitu nggak? Iya, gitu ajarin juga tuh tata bahasa gitu. Jadi kayak kita aja yang orang Indonesia gitu. Susah ya. Bener banget. Jadi kayak karena kita kan udah penutur jati ya, kayak kita tahu itu bener gitu, tapi kadang kita nggak tahu itu alasannya kenapa bener gitu kan. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing, aku harus belajar lagi gitu. Di situ aku ngajarin juga tuh untuk kelas-kelas madya misalnya.
imbuhan-imbuhan. Jadi imbuhan me, imbuhan pe gitu. Kenapa sih membaca, kenapa nggak membaca gitu? Kalau imbuhan me ketemu sama kata dasar baca gitu. Jadi belajar ya gitu. Belajar gratis lagi. Gitu, Mbak. Dan ada yang sudah fasih mahasiswanya? Ada. Jadi di akhir mereka kan ada ujian. Lalu juga biasanya ada beberapa fakultas di Columbia sama di New York University itu beberapa fakultas yang mewajibkan mahasiswa mereka untuk bisa menguasai bahasa selain bahasa Inggris gitu. Nah, mereka yang sudah bisa, mereka ambil ujian gitu, ujian kompetensi. Jadi nanti aku yang tes mereka sudah fasih, aku kasih surat. Gitu. Jadi mereka nggak usah ngambil mata kuliahnya lagi. Jadi kadang mereka udah bisa karena mereka pernah ke Indonesia, ada juga yang karena keluarganya dari Indonesia gitu. Oke, setelah dari Columbia University dan New York University, akhirnya Anggi memutuskan untuk kembali ke Indonesia seperti itu ya. Dan kesibukannya apa sekarang Anggi di Indonesia? Sekarang aku bekerja sebagai konsultan untuk salah satu NGO yang bergerak di bidang hubungan bilateral Indonesia dan Amerika, namanya US Indonesia Society atau USINDO. Jadi aku bekerja di sini setelah aku pulang dari Amerika, dan itu sih Mbak yang aku ngerasa perjalanan aku kebuka lagi ke pintu yang lain gitu. Dan akhirnya aku bekerja di sini untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan S2 dan S3 ke Amerika Serikat. Oh, gitu. Seperti itu ya. Dan selain itu, Anggi juga merupakan direktur dari BIPA ya? Iya, dari Rumah BIPA. Oh iya, Rumah BIPA. Nah, itu seperti apa sih program yang disajikan di Rumah BIPA ini? Jadi BIPA itu kan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Belum banyak orang yang tahu kalau bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri juga gitu Mbak Maria. Termasuk aku dulu gitu. Sebelum pas aku lulus, aku baru tahu bahwa ternyata bahasa Indonesia diajarkan di luar negeri. Akhirnya waktu itu aku ngajar juga di Australia. Nah, aku mau dan teman-temanku di Rumah BIPA mau menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia tuh keren loh. Bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri, di lebih dari 70 negara, di lebih dari 100 lembaga di seluruh dunia. Dan itu tuh merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia juga, supaya bangsanya lebih kuat gitu. Dan kami mendirikan Rumah BIPA supaya bisa jadi wadah untuk orang-orang belajar bahasa Indonesia dari mana aja. Jadi kami punya Instagram sama laman website, ada materi-materi ajar di situ, ada unggahan-unggahan tentang bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia tuh ya dari Instagram gitu, dari laman. Terus juga ada lokakarya seminar kayak gitu-gitu. Oke. Goals terdekat Anggi untuk kehidupan selanjutnya dalam karir Anggi apa nih? Aku mau terus membuka pintu-pintu yang lebih banyak lagi. Aku mau membuka jalan-jalan yang lebih banyak lagi, memberi seluas-luasnya, bermanfaat sebanyak-banyaknya, dan aku mau belajar lebih banyak lagi supaya aku bisa memberi lebih jauh lagi gitu Mbak. Tahun depan aku berencana untuk memulai proyek sosial aku mau buat program literasi di daerah pesisir. Amin. Semoga tercapai ya. Makasih Mbak, semoga lancar. Jadi itu sih kayak target terdekat aku gitu. Dan kedepannya aku mau terus jadi orang yang kehadirannya itu disyukuri sama orang lain gitu Mbak. Jadi untuk itu ya aku harus punya banyak juga untuk bisa diberi. Jadi mudah-mudahan kedepannya aku pengen lanjut sekolah lagi. Amin. Terus aku juga pengen terus ngasih dan berbagi sama orang banyak. Oke. Satu kalimat terakhir yang mungkin bisa memotivasi smart listeners. Silahkan Anggi. Mungkin dalam hidup tuh kadang kita dihadapkan sama banyak sekali tantangan-tantangan. Itu bisa jadi dari orang-orang di sekitar kita, dari hal-hal yang kita jalani, dari hari-hari berat yang kita lalui gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah terus kenali diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu apa yang kita sukai, apapun yang kita jalani, selelah-lelahnya kita,
kita tuh akan menjalani itu dengan hati yang penuh gitu. Dan insya Allah itu akan membuat kita atau mengantarkan kita ke jalan-jalan lainnya yang lebih membahagiakan lagi buat kita. Gitu. Iya, terima kasih Anggi. Kamu Sama-sama, adalah Maria. perempuan muda yang sangat inspiratif. Semoga kisah kamu dan juga latar belakang kamu yang sudah mau berbagi kepada teman-teman semuanya bisa menjadi inspirasi juga buat kita, dan juga sukses untuk Anggi, dan semoga semua mimpi-mimpinya, goals yang ingin dicapai di tahun depan, tahun 2023 semoga bisa tercapai. Amin. Terima kasih Mbak Maria. Itu tadi Smart Listeners, bincang bersama dengan Anggi Auliana Suharja. Kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama di episode selanjutnya. Bincang bersama